biasa. Kak Sarah gimana? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Hari ini kita ditemani sama siapa Kak? Ada Bang Tino sebagai keyboard. Ada Bang Nando sebagai gitaris. Kita ibadah tanggal berapa nih Kak? Tanggal 6 Desember. Tahun 2020. Udah mau Natal loh adik-adik. Iya betul. Berarti kita harus terus bersuka cita untuk menyambut Natal kita ya Kak. Siap. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah harus sudah disiapkan Alkitabnya. Duduk yang rapi, sudah mandi, sudah sarapan. Tidak ada nanti yang ibadah sambil lari-larian, Sambil makan. sambil tidur-tiduran. Pokoknya saat ibadah kalau puji Tuhan semua ikut puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita adik-adik yang di rumah. Kita ambil sikap doa kita akan bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami masih bisa memulai ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh sertai kami agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan, lagunya apa nih Kak? Kita nyanyi Senin Selasa. Oke, Harus boleh semangat ya Kak. Iya, sambil bertepuk tangan Tepuk dan tangan. ikutin gerakan kakak-kakaknya. Ya, harus suka cita juga ya. Tepuk tangan semuanya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Harus lebih semangat. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lagu keduanya kita nyanyi Glory. Tangannya sambil dikatasin. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh
123 Kak, dari Kidung Jemaat berapa? 123. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang tuh di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam nyanyian malaikat mari bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam Sekali lagi Kak, selamat datang. Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam Ya, sekarang kita sudah bernyanyi, waktunya kita ngapain Kak? Membaca hukum Taurat. Iya, hari ini hukum Taurat ke 10. 10. Kita baca bersama-sama ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya. atau apapun yang dipunyai sesamamu. Maksudnya adalah Maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia. Serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. oke, berarti kita nggak boleh, kalau misalnya Kak Ratna punya mainan, aku ngambil barang Kak Ratna, mainan Kak Ratna, boleh nggak Kak? Tidak boleh, tapi kita boleh kalau izin pinjam. Pinjam dulu ya Kak. Iya. Berarti nggak boleh asal ngambil-ngambil barang orang. Tidak boleh. Atau nginginin barang orang lain ya Kak? Tidak boleh. Iya. Merampas juga tidak boleh, harus ada izinnya. Soalnya kalau kayak gitu, kalau nggak izin itu dosa nggak sih Kak? Dosa dong, kan ada di hukum Taurat ke-10. Iya, kalau kita berbuat dosa, baik atau enggak ya? Tidak dong Kak. Oh tidak, berarti kita harus mengaku dosa kita Kak. Oh iya, kita harus mengaku dosa-dosa kita. Adik-adik, kita mau doa pengampunan dosa. Adik-adik boleh duduk yang manis, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami anak-anak-Mu masuk ke hadirat-Mu. Tuhan, kami mau mengaku kami banyak berbuat dosa. Kami sudah menjadi anak-anak yang nakal, yang tidak nurut orang tua, yang tidak rajin belajar. Kami mengaku kesalahan kami Tuhan. Kami mau mohon pengampunan dosa-Mu Tuhan. Kiranya kasih-Mu boleh mengampunkan dosa kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baru, menjadi anak yang baik. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mendampingi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang turut-turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan dosa-Mu, terima kasih untuk kasih. Amin. Amin.
Karena kita sudah berdoa, sekarang kita waktunya untuk membaca epistel bulanan kita Kak, atau ayat bulanan kita yang terambil dari apa Kak? Kitab 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Kakak Adik, Ratna, Mbak Sarah kasih kesempatan untuk buka Alkitab. iya, buka Alkitab dari itu kitab perjanjian Baru lama ya, bukan Kak? Kak? Baru bukan, apa lama ya? Baru apa lama ya? Coba adik-adik jawab, perjanjian lama apa baru? Iya betul, perjanjian apa? Perjanjian Baru dibuka Alkitabnya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Sudah di rumah adik-adik? sudah? Oke, kita Sudah dapet, Kak. Oke, pintar ya Kak. Berarti kita baca bersama-sama ya Kak? Iya, kita baca bersama-sama ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, selesai kita membaca ayat epistel bulanan kita mau mendengarkan apa Kak? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hatinya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita bernyanyi tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Shalom, anak-anak kami, kita jumpa lagi di dalam firman Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini, ya. Jadi kita siapkan hati kita, disiapkan Alkitabnya, duduk yang bagus, yang manis, ya. Ditenangkan hatinya, ya. Untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Anak-anak kami, kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Matius pasal
21 ayat 18 sampai 22 ya. Dibuka Alkitabnya, Perjanjian Baru ya. Matius berapa tadi? Pasal 21 ayat 18 sampai 22 ya. Amang akan baca untuk anak-anak kami ya, kita perhatikan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20, melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ayat 22 ya. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Apa juga yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan sering dikatakan bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dan memang keselamatan dari Tuhan itu sudah kita terima ketika kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi persiapkan semuanya, persiapkan hatinya, persiapkan segala keperluannya, persiapkan ya apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita harus bersukacita untuk menyambut Natal kita ya. Tetapi masih nanti beberapa minggu lagi ya. Kita lihat di sini adik-adik, anak-anak kami semua ya, tentang Yesus yang membuat ataupun mengatakan kepada pohon ara, atau dikatakan di sini Yesus mengutuk pohon ara. Karena apa? Apa dikatakan di situ? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Ya, tidak berbuah pohon ara itu. Lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu dengan mengatakan bahwa tidak akan lagi dia menghasilkan buah. Lalu pohon ara itu menjadi kering seketika itu juga. Ini adalah suatu keajaiban. Makanya murid-muridnya heran. Lah kok bisa katanya. Kenapa bisa ini kata murid-muridnya. Makanya dikatakan di situ mereka tercengang. Wah bagaimana ini. Mereka tercengang melihat. Yaitu pohon ara itu yang langsung menjadi kering. Karena Tuhan Yesus mengatakan yaitu tidak akan berbuah lagi. Anak-anak kami semua, makanya dikatakan di dalam firman Tuhan ini,
Ya, kita harus berdoa. Kita harus berbuat baik. Kita harus percaya. Kita harus melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita harus berbuah. Berbuah dengan perbuatan yang baik. Contohnya di rumah, ya. Anak-anak kami jangan suka rewel, kan itu dia. Jangan suka menuntut, ya. Masih anak-anak sudah suka menuntut kepada orang tuanya. Ingat kita yang kelima, ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Dikatakan di situ. Berapa tahun dibilang? Tidak ada dikatakan di situ. Hormatilah ayah dan ibumu, ya, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Ya, hormati ayah dan ibunya, ya. Tidak serupa lagi seperti orang lain, ya. Harus dihormati orang tuanya, harus disayangi orang tuanya, harus dibantu orang tuanya, bukan menjadi membebani atau bikin susah. Coba siapa anak-anak sekolah minggu ini yang senang kalau orang tuanya bisa bahagia? Ya, sudah capek orang tuanya, maunya dibantu, dikasih minum, dikasih istirahat orang tuanya, jangan langsung nuntut, tetapi ya dihiburlah orang tuanya, ya. Karena kita harus menghormati orang tua kita. Didoakan kawan-kawannya yang sakit, ya. Didoakan kakak-kakak guru sekolah minggunya biar semangat terus, biar sehat. Nah, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita semua. Kalau belajar, ya, daring sekarang ini belajar, ya. Belajarlah yang sungguh-sungguh, ya. Nanti semua ilmu itu akan bermanfaat untuk pekerjaan, untuk masa depan dan lain sebagainya. Semua itu pasti akan berguna pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah dikatakan Tuhan menghendaki kita percaya, Tuhan menghendaki kita berbuah, ya. Di sini kalau kita anak-anak sekolah minggu kan dikatakan di katekismus kecil itu dibaca lagi itu berapa macam ada doa kita diajarkan. Ada 11 doanya. Kalau mau ke sekolah, kalau ada disuruh gurunya harus datang ke sekolah, dari rumah berdoa dulu. Sampai di sekolah berdoa lagi. Begitu mau pulang berdoa dulu, sampai di rumah berdoa lagi. Berdoa dengan kepercayaan dikatakan. Ya, kita lihat itu ayat 22, ya. Sama-sama dulu kita baca ayat 22. Bagaimana anak-anak sekolah minggu harus berdoa, ya. 1 ayat 22, ya. 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Wah, sungguh baik Tuhan itu, ya. Sungguh baik Tuhan kita. Berdoa kepada orang tua kita, ya. Tuhan, saya berdoa agar orang tua saya semakin sayang kepada saya, jangan ragu, ya. Tetapi harus dengan kepercayaan. Percaya. Harus percaya. Tuhan, saya percaya. Ya, itu kita bilang, kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita. Doa itu berarti berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan.
Firman Tuhan kan selalu bilang, berdoalah senantiasa, tetapi dengan kepercayaan penuh. Jangan bimbang, jangan ragu. Wah, ketika besoknya tidak kesampaian dia langsung ragu. Tetapi berdoa tidak boleh yang buruk-buruk, harus yang baik, ya kan? Harus yang baik, karena firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis. Ya, coba itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan didoakan biar kawannya sakit, itu Tuhan tidak suka itu. Tapi doakan kawan-kawannya biar baik-baik semuanya. Guru-gurunya biar sayang kepada kita. Orang tua kita biar semakin sayang kepada kita. Orang tua kita biar Tuhan berkati, ya kan? Biar bisa nanti kalau Natal atau tahun baru ya bisa berlibur lah, ataupun bisa beli sesuatu lah, bisa beli makanan, bisa beli pakaian. Ya, kita doakan terus kepada Tuhan. Tapi ingat, semua keputusan ada di tangan Tuhan. Ketika belum sampai sebulan, waduh, bagaimana doa saya ini? Katakan kan, tetap berdoa kepada Tuhan sampai pada waktunya, karena Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu, kepada setiap orang yang percaya. Coba angkat tangan ya. Siapa yang berdoa tadi pagi? Ketika sudah bangun, dia berdoa, ya Tuhan, hari ini hari Minggu, kami atau saya mau beribadah ya Tuhan, biarpun melalui yaitu live stream, melalui streaming Tuhan, ataupun melalui YouTube ya Tuhan. Berkati yaitu ibadah kami, berkati firman-Mu. Siapa yang berdoa seperti itu? Begitu dia bangun, ingat dia kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan agar orang tua saya sehat-sehat selalu, agar semakin bijaksana, agar semakin diberkati oleh-Mu ya Tuhan di pekerjaannya, dan juga kakak-kakak saya kalau ada kakaknya, dan juga adik-adik saya kalau ada adiknya, juga tetangga saya, tetangga kami, biar semua baik, biar semua sehat-sehat ya. Siapa yang berdoa seperti itu ya? Kita harus berdoa senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan sangat merindukan ya, sangat senang kepada orang yang suka berdoa. Jadi anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, mari kita melakukan firman Tuhan, terlebih dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dengan tidak ragu sedikit pun ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan masih dan tetap menyertai kami, memberkati anak-anak sekolah minggu, meskipun ya Tuhan melalui ibadah YouTube, kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, dan guru-gurunya dan juga negara ini, serta gereja-Mu HKBP secara keseluruhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin ya. Sekarang kita bernyanyi untuk memberikan persembahan ya. Kita bernyanyi memberikan persembahan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita Mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh siapkan persembahan terbaiknya di rumah atau bisa transfer di bawah ini. kalau memberikan persembahan menggunakan tangan yang manis ya. Iya. Sambil kita mengangkat pujian Dari buku Ende, 591. Borusio. Borussia
Anak-anak kami sekolah minggu, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya dan sikap duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kini marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. Amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai ya Kak Ratna. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya yang di rumah. Jangan lupa adik-adik di rumah tetap melakukan 3M-nya. Yang pertama apa Kak Ratna? Memakai masker. Kedua Bang Nando? Mencuci tangan. Ketiga Kak Ratna? Menjaga jarak. Iya, terus jangan lupa tetap stay di channel YouTube Sekolah Minggu kita karena sebentar lagi kita akan menyaksikan Natal virtual kita Tanggal di berapa YouTube sih, Kak? di tanggal 19 Desember Kak. Iya, jangan lupa ya. Oh ya Kak, jangan lupa juga untuk Tetap mendengarkan saat teduh setiap hari. iya renungan sekolah minggu kita ya. Ada tiur menyapa, jangan lupa ya. Iya, sehat-sehat buat adik-adik semua di rumah. Kak Sarah, Kak Ratna, Bang Tino, dan Bang Nando mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.